Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya ada Power Wisdom. Ini tipenya TDX 28002. Ini power class TD versi terbarunya Wisdom. Jadi di sini berbeda dengan power class TD pada umumnya. Untuk power supply-nya itu sendiri-sendiri. Ini untuk channel A dan ini untuk channel B-nya. Seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja akan saya tes apa keluhan power ini. Saya nyalakan. Ya, jadi untuk channel A-nya ini normal. Channel A normal. Ini ada trouble di channel B, ini protek, teman-teman. Nanti akan saya buka powernya, lalu saya akan coba servis apa kerusakan power ini, teman-teman. Ini trafonya sangat besar sekali, teman-teman. Ini dibandingkan dengan tipe LX 10000 produknya Wisdom. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, coba saya lepas dulu untuk kitnya supaya mudah untuk pengecekannya. Dan ini untuk kitnya sudah saya lepas, teman-teman. Jadi sebelum pengecekan saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Jadi seperti ini kit power class TD dengan merek Wisdom, tipenya TDX 28002. Jadi ini berbeda pada seperti umumnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau power class TD yang seperti umumnya itu sebentar, dia menggunakan PCB seperti ini. Ini yang pada umumnya. Ini kelas TD ini Wisdom ini menggunakan, kalau menurut saya ini ground end, teman-teman. Jadi bisa dilihat untuk transistor final ini tanpa isolator, dia langsung dibaut tanpa isolator, nempel di heatsink ini, teman-teman. Jadi kayak power ground end. Jadi kalau menurut saya ini kelas TD ground end. Nah, di sini juga sama. Ini langsung nempel ke pendingin, teman-teman, tanpa osilator. Yang di isolator hanya di bagian MOSFET saja, sama apa namanya, di bagian tabnya, teman-teman. Dan di sini komponennya banyak menggunakan SMD, teman-teman. Jadi untuk resistornya banyak yang SMD, dioda juga pakai SMD, terus kapasitor juga banyak yang SMD, teman-teman. Terus ini core-nya menggunakan 2, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian PWM-nya ini, PWM-nya di sini. Ini menggunakan SMD semua, teman-teman. Komponennya banyak yang pakai SMD. Oke, sebentar saya tempatkan kameranya dulu.
Oke, langsung saja kita cek teman-teman ya. Ini saya menggunakan skala pengukuran dioda. Langkah pertama harus kita cek fuse-nya dulu. Ini fuse di rel negatifnya putus. Terus cek di bagian positif, aman teman-teman. Di yang bermasalah di bagian rel positifnya. Lalu saya cek di bagian transistor finalnya apakah ada yang short. Saya coba tes di kaki kolektor dan emitter, sepertinya aman untuk di rel positifnya. Terus cek di bagian MOSFET, bagian trackingnya. Untuk MOSFET dan transistor final di bagian rel positifnya ini aman, tidak ada yang short. Lanjut cek transistor final di bagian rel negatifnya. Ini di bagian rel negatifnya sepertinya ada yang short. Nah, benar teman-teman, ada yang short. Ya, ini ada yang short di bagian rel negatifnya. Untuk di bagian trackingnya kita tes apakah ada yang short untuk MOSFET-nya. MOSFET-nya sepertinya aman teman-teman. Ini kayaknya cuma ada kendala di transistor final saja. Coba akan saya cari dulu di mana letak short transistor final yang ada di rel negatifnya. Oke teman-teman, saya cek dulu satu persatu mana transistor final yang short. Oke, saya skip saja teman-teman biar durasinya tidak terlalu lama. Oke, untuk pengecekannya sudah selesai teman-teman. Tadi ada beberapa transistor finalnya yang short, sudah saya lakukan pergantian. Nanti lanjut akan saya tes, masukkan ke dalam powernya. Lalu saya akan tes apakah power sudah kembali normal. Seperti ini ya teman-teman. Ini power Wisdom dengan tipe TDX 28002. Jadi ini versi terbarunya Wisdom. Ini harganya di atas yang tipe TD-LX 10.000 teman-teman. Ini kalau menurut saya. Jadi ini untuk bagian kelas AB nya ini kelasnya ground N teman-teman. Di bagian AB nya memakai ground N. Lalu ini bagian trackingnya di sini. Jadi berbeda dengan power class TD yang lain. Ini sistemnya ground N. Jadi kalau ground N itu transistor finalnya ini tidak dipasang heatsink. Maaf teman-teman, tidak dipasang osilator, langsung ke heatsink. Seperti itu. Oke, lanjut akan saya tes apakah power sudah bisa normal. Kan saya rakit dulu di powernya teman-teman. Ini powernya sudah saya masukkan teman-teman, tinggal tes.
Oke, langsung saja saya nyalakan powernya. Nah, sekarang sudah normal teman-teman, bisa dilihat. Tadi yang channel A, channel B maaf teman-teman, tadi protek ya teman-teman ya, sekarang sudah normal. Oke, lanjut tes untuk tegangan standby nya. Jadi untuk tegangan standby teman-teman, ini bisa dilihat ini 13 volt, 9, 14 volt lah teman-teman. Jadi untuk rel positifnya dan untuk rel negatifnya akan saya cek. Rel negatifnya 14. Jadi berbeda teman-teman, berbeda dengan power TD yang lain. Kalau power TD yang lain itu rata-rata tegangan standby nya itu 7 sampai 9, 12 ada, cuman jarang teman-teman. Jadi kebanyakan 7 sampai 9 volt untuk tegangan standby nya. Kalau power TD jenis ini sampai 14 atau 15 volt. Jadi memang disetting seperti itu karena power ini beda dengan power kelas TD yang lain. Oke, akan saya cek untuk signalnya apakah sudah masuk. Ini tanpa speaker ya teman-teman ya, tanpa speaker. Buka volumenya dan sinyalnya ternyata sudah masuk. Oke, berarti sudah berhasil teman-teman untuk servis kali ini. Oke, demikian video dari saya. Mungkin nanti saya sambung untuk video-video berikutnya. Oke, saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.